Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel KCD atau Komputer dan Jaringan Dasar. Siswa-siswaku khususnya kelas 10 TKJ 1 sampai dengan TKJ 7, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Walaupun kegiatan pembelajaran masih kita laksanakan secara PJJ, harapan Pak Guru di semester genap ini, di tahun baru ini, kalian lebih memiliki semangat untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran jarak jauh. Langsung saja, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke kalian kaitannya dengan norma penilaian terlebih dahulu. Untuk norma penilaian itu masih sama dengan semester gasal, yaitu untuk kehadiran itu paling utama ya. Saya harapkan untuk kehadiran di semester yang kedua ini lebih baik dan lebih bagus lagi dibandingkan di semester gasal. Kemudian untuk selain itu juga ada yang namanya nilai penugasan. Jadi setiap kalian mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, di situ ada link penugasan. Silahkan di setiap link penugasan yang diberikan kalian kerjakan dengan baik, karena untuk nilai harian saya ambil dari nilai penugasan. Kemudian ada juga nilai pengetahuan, itu meliputi kegiatan ulangan harian yang kita lakukan selama nanti di semester genap. Kemudian yang terakhir adalah nilai keterampilan, itu meliputi kegiatan praktek yang nanti kalian lakukan di semester ini. Untuk kompetensi dasar yang nanti akan kalian pelajari selama di semester 2 atau di semester genap, itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 9 kompetensi yang nanti akan kalian pelajari. Yang pertama kita mulai dari kompetensi 3.10, yaitu menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Jadi kita analisis baik permasalahan dari software ataupun dari perangkat keras. Kemudian yang kedua adalah menerapkan instalasi jaringan komputer. Menerapkan jaringan instalasi komputer ini nanti akan kalian pelajari, yaitu tentang topologi jaringan dan jenis-jenis jaringan. Kemudian menerapkan pengalamatan IP pada jaringan komputer, yaitu IP address ya, yang nanti kalian pelajari dari awal, yaitu mulai dari konversi bilangan sampai dengan kelas IP, atau mungkin nanti sampai dengan menghitung subnetting. Kemudian yang selanjutnya adalah 3.13, menerapkan sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer. Ini sudah masuk ke perangkat jaringannya. Kemudian menerapkan instalasi koneksi internet pada workstation. Nah, ini kalau praktek dari kompetensi 3.14 sampai dengan 3.18 seharusnya kalian prakteknya itu ngerimping ya, atau membuat jaringan LAN. Jenis kabelnya yang kalian gunakan adalah jenis kabel UTP, kemudian menggunakan konektor yang biasa digunakan adalah konektor FC45. Tapi nanti karena mungkin kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan kita bisa secepatnya untuk bisa melakukan tatap muka, karena saya yakin baik Pak Guru ataupun kalian sudah bosan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan untuk
untuk kegiatan tatap muka bisa kita lakukan secepatnya sambil menunggu kondisi yang memungkinkan. Oke, itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah langsung saja kita masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Macam-macam permasalahan software. Yang pertama adalah kesalahan setting konfigurasi jaringan. Kesalahan setting konfigurasi sering terjadi pada kartu jaringan atau yang sering disebut LAN card ya, karena kita harus menentukan yang pertama adalah alamat port I/O, yaitu input ataupun outputnya. Ini biasanya kaitannya dengan alamat IP atau IP address. Kemudian nomor entrop ini kaitannya dengan pemrosesan data atau antrian data yang akan diproses oleh mikroprosesor. Kemudian direct memory ini pemesanan data yang akan diproses, yang tadinya mengantri data tersebut yang akan diproses itu yang mana dulu, yaitu yang namanya proses DMC atau Direct Memory Access Request Line. Kemudian buffer memory address, yaitu sebenarnya ini memori penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau file sebelum dilakukan pemrosesan. Berbeda dengan model kartu ISA ya, kartu jaringan yang menggunakan model PCI tidak terlalu mengeset karena secara otomatis telah tersedia ya. Slot ini terdapat di motherboard. Tentunya kalian sudah tahu, kemarin di semester 10 kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat jaringan. Salah satunya motherboard. Untuk kartu jaringan atau LAN card itu terpasang di perangkat yang namanya motherboard, slotnya itu ada. Kemudian selanjutnya permasalahan yang kedua, yaitu kesalahan protokol yang digunakan. Hal ini sering terjadi pada kartu jaringan yang menggunakan slot ISA karena menentukan harus dilakukan secara manual, yaitu secara pemasangannya ya, dilakukan secara manual. Apabila kita menggunakan protokol kartu jaringan model PCI, hal tersebut jarang terjadi apabila kita telah menginstal driver yang benar. Jadi setiap perangkat jaringan yang kita pasang pada motherboard ya, karena motherboard itu adalah tempat terpasangnya semua komponen komputer. Jadi semua komponen yang terpasang di motherboard harus kita install yang namanya driver terlebih dahulu, karena driver tersebut yang nantinya akan menghubungkan atau mengendalikan perangkat keras yang kita pasang pada motherboard. Fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang kita pergunakan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesalahan pengalamatan IP address ya. Setiap komputer dalam suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik ya. Jadi setiap host atau setiap klien yang terhubung ke dalam satu jaringan hanya boleh memiliki alamat IP satu saja, tidak boleh ada yang double. Nah, kenapa? Apabila nanti memiliki alamat IP yang sama, maka nanti akan terjadi yang namanya collision atau tabrakan data. Dan biasanya klien yang terhubung ke server, maka klien tersebut biasa tidak akan bisa terkoneksi, sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas untuk masing-masing komputer ataupun klien ya, dalam jaringan untuk komunikasi data. Jika terjadi alamat yang sama, maka kedua komputer tidak dapat mengakses jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut ya.
lanjut ke slide selanjutnya, yaitu permasalahan selanjutnya adalah kesalahan identifikasi klien dan server komputer. Ya, di sini penentuan antara komputer server dan komputer klien harus jelas untuk jaringan klien ataupun server. Makanya nanti di KD selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis jaringan. Salah satunya ada jaringan klien server. Jaringan klien server itu maksudnya salah satu komputer itu bertindak sebagai klien, ya. Jadi ada salah satu komputer bertindak sebagai klien, sedangkan komputer yang lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan tersebut bertindak sebagai klien atau pengguna. Server itu penyedia, klien itu pengguna. Nah, berbeda pada jaringan peer-to-peer, tidak ada penentuan klien dan server. Kalau jaringan peer-to-peer itu jaringan yang dihubungkan secara langsung dalam suatu jaringan. Jadi setiap komputer itu memiliki kedudukan yang sama, bisa bertindak sebagai klien atau bertindak sebagai server, bisa bertindak sebagai penyedia atau bisa bertindak sebagai pengguna. Ini perbedaan antara jaringan klien server dan jaringan peer-to-peer. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kesalahan service network atau file and print sharing. Ya, biasanya ini terjadi ketika kita sharing data. Contohnya di sini service network. File and printer sharing yang tidak aktif bisa dikarenakan file and print sharing yang kita hubungi sedang tidak aktif, atau kita belum melakukan file and print sharing, ya. Ketika kita melakukan mencetak file ke printer atau menggunakan printer, tentunya kita harus memilih jenis printer yang sesuai dengan yang kita pergunakan. Misalkan kita menggunakan jenis printer Epson atau Canon 2770, maka jenis printer yang kita gunakan harus Canon 2770, tidak boleh kita memilih jenis printer yang Epson ataupun merek yang lainnya, sehingga nanti kita bisa mencetak file ataupun data, ya. Untuk mengetahui aktif atau tidaknya jenis printer yang kita gunakan, maka kita bisa memeriksa di file and printer sharing, yaitu di sini di menu start kita periksa di device and printer. Nah, di sini ya, nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Kemudian kita lanjutkan di permasalahan yang selanjutnya adalah tentang kesalahan security system. Security system, kesalahannya itu pemasukan password pada saat kita masuk dalam jaringan, sehingga kita tidak dapat masuk dalam jaringan karena kesalahan pengamanan password. Ya, setiap perangkat jaringan, khususnya nanti apabila kalian sudah mulai praktek menggunakan perangkat jaringan atau nyeting perangkat jaringan, ya, setiap kita akan login atau setiap kali kita akan masuk ke jaringan tersebut, kita harus menggunakan yang namanya security system, supaya sistem yang kita setting pada alat tersebut tidak bisa dirubah oleh orang lain, hanya kita yang bisa merubah settingan tersebut. Makanya harus kita kasih yang namanya password, baik di sistem ataupun di menu login. Contohnya ya, ketika kalian login ke hotspot, pasti kalian disuruh untuk memasukkan password. Itu salah satu contoh dari yang namanya security system. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah kerusakan file atau program sehingga perlu diupdate. Ya, kerusakan file program yang menyebabkan sistem operasi tidak bisa berjalan atau menyebabkan kartu jaringan tidak dapat bekerja atau tidak aktif. Permasalahan ini sangat banyak, khususnya yaitu di software, karena pemakaian software dalam jangka waktu yang lama itu harus dilakukan update. Contohnya ya,
updating pada sistem operasi. Misalkan dulu kita menggunakan sistem operasi Windows 7, sekarang kok sudah update sampai dengan Windows 10, kebetulan kok minta diupdate lah, maka nanti harus kalian lakukan update supaya akan terjadi pembaharuan pada sistem operasi yang kalian lakukan, ataupun pada jenis aplikasi juga biasa minta diperbarui atau diupdate. Maka apabila sudah muncul pemberitahuan seperti itu, maka harus cepat-cepat kalian lakukan updating supaya kerja sistem operasi atau aplikasi yang kita pergunakan bisa bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya, ternyata sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai di sini dulu. Sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup atau Pak Guru tutup, silakan jangan lupa Pak Guru mengingatkan ke kalian untuk selalu melakukan absensi, karena absensi itu sangat penting. Kemudian jangan lupa juga kalian melakukan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Nilai dari penugasan nanti akan Pak Guru rekap dan saya jadikan untuk nilai harian. Mungkin hanya itu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.